Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yustika Priyantina, perwakilan dari kelompok 9 Teknologi Pendidikan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai stasiun radio yang berada di Bandung, yaitu Radio Republik Indonesia yang sering disebut RRI, yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 61, Citarum Gelis, Kecamatan Cibenying, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 4012. Radio Republik Indonesia atau RRI bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945. RRI bergerak di bidang lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI yang merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu industri penyiaran, termasuk ke dalam instansi berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perusahaan yang tidak mencari untung. Perangkat yang digunakan untuk kebutuhan siaran diantaranya mikrofon, 3 komputer yang digunakan, genset, audio mixer, Atem, dan webcam. RRI Bandung terdapat 4 program, di antaranya program pertama yang berisi kanal inspirasi, salah satu siarannya berisi religi yang berada di frekuensi 97,6 FM. Program 2 yang berisi suara kreativitas, program edukatif remaja berada di frekuensi 96,0 FM. Program 3 berisi berita nasional berada di frekuensi 88,8 FM. Program 4 berisi budaya-budaya Nusantara yang berada di frekuensi 540 AM. RRI berpusat di Bandung dan bercabang di Bogor, Bandung, Purwakarta, Jogja, dan Medan. Perangkat yang digunakan untuk kebutuhan siarannya terdapat mic, 3 komputer yang digunakan, 1 untuk daftar acara siaran atau DAS, komputer 2 untuk RBO, komputer 3 untuk backup jika suatu saat ada trouble loading, digunakan genset jika suatu saat listrik padam, audio mixer, dan atim. Digunakan juga untuk transisi perubahan suara. Hanya di Bandung saja kayak Pro 1 sama Pro 2 ya. Yeah. Pro 1 kan FM 97, Pro 2 96 ya. Itu hanya di Bandung saja. Tapi kalau misalnya AM, jadi karena kita juga kan RRI biar dapat didengar oleh semua lapisan masyarakat, pelosok daerah, diperkuat ya pakai AM. Pakai AM, jadi insya Allah kayak ke Subang, Tasik, Garut, itu nyampe. Tapi cuma siaran Pro 4 aja. Magetan nyampe ya. Ada sama pendengar yang dari Magetan juga. Jadi diperkuatnya sama AM gitu. Kalau misalnya nggak diperkuat sama AM, RRI gaungnya nggak nyampe ke luar daerah. Tapi sekarang lebih enak lagi karena RRI sudah ada di tangan Anda. Melalui handphone, ada aplikasi kan, aplikasi RRI Go, kemudian ada juga audio streaming. Sekarang ada RRI Net-nya juga yang bisa dilihat di TV kan. Nah, sebetulnya lebih maju sih. Ada juga yang bilang radio kolot gitu ya. Itu kolot-kolot indah. Tadi disebut karena apa? Radio kolot karena kaitannya dengan sejarah. Nah, itu kan. Yang kaitannya dengan marketing di sini, ini kalau yang nanti di luar marketing itu ya sebenarnya ada yang membidangi, ada yang ini ya, misalnya kan Bu Soraya kepala bidang, koordinator bidang program siaran. Kalau saya koordinator bidang pelayanan dan pengembangan usaha, ya, marketing itu artinya. Kalau mengenai ketatausahaan ada Pak Isnardi, gitu kan. Kalau pemberitaan ada Bu Heni. Kemudian kalau teknik ada Pak Uus, kalau nanyain masalah pemancar itu bisa dengan Pak Uus gitu kan ya. Walaupun saya itu sebenarnya
sudah di program siaran, sudah di pemberitaan. Jadi udah di rotasi terus nih saya sekarang ini. Kalau mau siaran sebenarnya saya bisa jawab, cuman kan ada yang lebih ini berwenang untuk itunya. Makanya agak Oke, dari Dito dulu ya Pak. Ini susah. mengenai identitas radio. Nah, kalau misalnya RRI radionya punya sejarah apa gitu, atau sebelum RRI itu ada nama lain atau gimana Pak? RRI itu itu mulai berdiri tahun 1945. Itu namanya sudah RRI dari dulu sampai sekarang, itu sudah RRI kan. Itu kalau dulu dianggapannya itu sebagai radio perjuangan, lebih kepada diarahkan untuk bagaimana menggelorakan semangat para pejuang untuk lepas dari penjajahan. Itu RRI itu udah ini, makanya disebutnya itu tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sebagai radio negara. RRI itu sebagai radio negara gitu. Seperti itu. Sampai sekarang dalam perjalanannya itu meliputi beberapa fase kan, fase orde lama, sekarang masih ke orde baru kan, itu masuk ke orde baru sampai sekarang itu di era apa namanya tuh sekarang? Era saya 5.0. Maksudnya kalau waktu mahasiswa itu dulu waktu mengajarkan Soeharto itu reformasi, reformasi. Tetap kita itu sebagai radio negara, hanya di dalam statusnya itu kan pernah menjadi pekerjaan, usaha jabatan. Nah sekarang itu sebagai lembaga penyiaran publik, kan? Lembaga penyiaran publik dulu radio pemerintah kan. Perjan itu pada waktu Gus Dur, ya, waktu Depen dibubarkan, RRI waktu itu masuk Depen. Nah RRI sekarang berubah bentuk menjadi Perjan. Artinya apa? Kalau perusahaan jabatan itu subsidi di pemerintah biaya masih ada, tapi kita bisa mencari pemasukan melalui iklan. Tapi sekarang itu sebagai lembaga penyiaran publik berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran sampai sekarang. Ada juga beberapa studio yang berada di RRI Bandung, diantaranya studio live, studio multimedia, studio siaran, dan studio musik. Adapun software yang digunakan untuk siaran diantaranya RBO, yaitu aplikasi yang dibuat oleh RRI untuk mengoperasikan audio yang disiarkan, Canva untuk mendesain, Photoshop untuk mengedit info-info di Instagram dan thumbnail di YouTube, Adobe Premiere untuk proses editing di YouTube, Adobe Audition untuk proses editing audio. Untuk RRI sendiri mempunyai 2 program, RRI Net yang berada di YouTube dengan channel RRI Net Official, dan aplikasi yang bisa kalian download di Play Store yaitu RRI Playbook. Kalian bisa dengerin RRI Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun.